Hai guys. Hai guys. Kembali lagi di podcast Artmax Artmax. kita. Ya, ini yang episode 2 ya, Van ya. Iya, episode 2. Ya, Buat yang belum nonton episode 1 wajib nonton episode 1 dulu. Kembali lagi bersama saya Vika. Saya Evan. Dan ini podcast kedua kita. Iya udah tadi ya. Iya udah. Kita nggak berdua doang lagi, Vic. Jadi kita tetap bertiga. Kita selalu ada narasumber. Ada bintang tamu di setiap episode kita gitu. Iya, tapi sebenarnya nggak begitu beda banget. Beda sih, cuman kita tetap masih nanya-nanya soal unveil itu apa. Bakal terus membahas unveil itu apa. Pembahasan kita tetap sebelumnya kita membahas dulu tentang unveil yang ada di dalam dunia desain ya Vic ya. Terus nanti kita cerita-cerita ke narasumber kita, pastinya seru. Mungkin teman-teman ada yang belum denger juga nih episode 1 gimana, unveil itu gimana, bakal dijelasin lagi nih sama Evan, unveil itu apa sih? Jadi yang mungkin yang langsung dengerin episode 2 kan mungkin belum tahu ya. Jadi tema dari Artmax ini adalah dalam volume 14 ini itu tuh unveil. Nah, unveil itu kan menyingkap tuh. Jadi tujuan volume 14 ini mengangkat tema unveil tuh untuk menyingkap aspek dan cerita di dalam dunia desain yang masih banyak belum diketahui dan masih tersembunyi. Nah, selain itu juga untuk menyampaikan sebuah pemahaman bahwa ada proses yang memiliki makna di balik terciptanya sebuah desain. Aku kasih gambaran lain nih bagi teman-teman yang belum ngerti banget sama kata-kata tersebut. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ke suatu pameran nih, misalkan pameran seni atau pameran furniture atau pameran apapun itu. Misalkan furniture nih, terus teman-teman ngeliat kayak furniture bagus ya gini-gini, atau mungkin ada sebagian yang langsung ngejudge kayak enggak kok furniture biasa aja gini-gini atau yang lainnya gitu. Tapi teman-teman mesti tahu misalkan kayak dari desainernya sendiri dia punya ide gimana, atau mungkin harus ngerevisi karena dari si pembuatnya bilang A, bilang B, ini nggak bisa begini, ini nggak bisa begitu. Nah, jadi tuh dalam suatu desain tuh ada suatu proses yang sebenarnya bisa dibilang lumayan panjang dilewatinnya, begitu. Ya, ini mau nambahin contoh aja nih kan. Contohnya gini nih, kan ada kursi rotan nih, rotan chair kan. Nah, kursi rotan ya pasti semua orang udah tahu dong kursi rotan kan ya. Udah tahu lah pasti lah ya. Tahu lah ya pasti bentuknya kayak gitu. Nah, kursi rotan ini tuh ternyata memang udah memang udah mendunia juga. Jadi tidak hanya di Indonesia saja dan di dunia di negara lain pun rotan chair ini juga terkenal. Tetapi kan orang taunya ya itu kursi rotan gitu. Nah, nggak tahu asal muasalnya gitu loh. Padahal produsen kursi rotan itu kan kebanyakan di Indonesia. Nah, kita kaitin lagi ke dalam dunia desain ya, kita mau mengungkap itu gitu loh, mengungkap asal muasalnya prosesnya gitu. Iya seperti itu, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti, mungkin di episode 3 nanti kita jelasin lagi, beda lagi sih. Bener. Nah, tanpa basa-basi yang panjang lagi nih Van, kita langsung aja memperkenalkan narasumber kita. Dia ini adalah seorang desainer interior, masih bisa dibilang masih muda ya, masih cantik ya. Masih cantik dong, jangan masih cantik. iya kan namanya juga perempuan masih cantik. Iya, pasti cantik. Kita langsung kenalkan saja, ini dia Kak Nidia. Halo semuanya. Halo Kak Nidia. Hai, apa kabar Kak? Baik. Terima kasih loh, ini channelnya sangat menginspirasi ya. Jadi kayak jadi pas pertama kali tahu tentang Artmax itu, saya langsung kayak penasaran gitu, apa sih sebenarnya gitu loh, maksudnya apa yang kalian lakukan, dan maksudnya kayak dari segi-segi yang kayak begini nih, ini bisa membantu banyak anak muda untuk kenal interior design atau desain-desain yang lain mungkin lebih lagi gitu kali ya. Benar. Terima kasih loh Kak. Thank you juga udah dijadiin narasumber. Terima kasih atas kesempatannya.
Oh ya Kak, boleh dikenalin dulu Kanidia ini latar belakangnya gimana? Ayo Kanidia coba sharing. Kanidia itu seperti apa gitu. Ayo silakan Kak. Oke, jadi nama saya Nidia Orlata. Jadi saya di Ior Studios berlaku sebagai founder dan creative director. Jadi kita sudah mendirikan Ior Studio itu dari tahun 2012. Jadi per bulan ini kurang lebih udah 7 tahun 7 bulan lah kami berdiri. Gitu. Ya, jadi saya partnership, saya ada partner, ada yang namanya Cindy Jane sama Robert Loa. Jadi di sini kita memegang peranan masing-masing di Ior Studio. Nah, kebetulan kalau saya pribadi sendiri, saya lebih banyak untuk develop konsep, sama saya ngurusin brand development juga buat company ini. Jadi mungkin kalau tanyanya sekarang saya sudah lebih banyak untuk handle klien dan bisnisnya. Tapi kalau misalkan kita mau flashback ke misalkan awal-awal 1 tahun 2 tahun Ior Studio baru berjalan, itu mungkin benar-benar kayak semuanya pun kita lakukan sendiri dari proses desainnya. Berarti awal kebentuknya Ior itu bertiga atau udah ada tim-tim lainnya Kak, atau benar-benar baru dulu bertiga aja? Enggak, kalau kita sekarang total tim sih sudah ada 10 orang ya. Iya, jadi studionya sih masih belum besar-besar banget. Jadi kayak lebih kalau untuk kayak sekarang ini kita lebih banyak untuk mengerjakan proyek-proyek yang seperti restoran, hotel, seperti itu. Dan kita juga ada brand satu lagi yang untuk urusin untuk rumah tinggal, untuk desain. Kebanyakan ya rumah, kalau nggak apartemen. Oh, gitu. Tapi kalau Ior Studionya sendiri, so far kita fokusnya di hospitality. Jadi kita banyak pegang proyek ya, nggak di Jakarta doang. Jadi kita banyak pegang proyek di Bali juga, di Makassar, di Bengkulu. Jadi udah banyak lah beberapa di luar. Berarti emang udah Jakarta. Merambah ke Indonesia ya kayak udah di luar Jakarta. Sudah. Udah ya. Cuman dari tahun ketiga sih kita udah mulai dapat proyek di luar kota. Ya, aku tadi mau nambahin aja nih buat yang denger, untuk yang dengerin dicek Instagramnya gitu, karena keren-keren. Aku kemarin udah cek juga, keren-keren. Di stalk ya, stalking ya. Iya, di stalk. Terima kasih. Nah, aku mau nanya-nanya juga nih. Boleh. Tentang kakak tuh asal muasalnya tuh kenapa mau terjun di dunia interior gini? Iya. Mungkin mau pertanyaannya dari segi saya mulai usaha atau dari segi saya mulai kuliah? Mungkin dari mulai kuliah boleh Kak. Mulai kuliah Kak. Oke, jadi dari dulu ya, dari waktu aku masih SMP lah kurang lebih, aku tuh udah tahu gitu bahwa kayaknya aku senang sama sesuatu tuh yang bersifat ruang. Jadi tadinya kan waktu SMP itu saya masih belum terlalu ngerti lah, paham interior itu apa. Yang saya ngerti adalah arsitektur. Jadi pada saat itu saya mulai baca majalah, ke toko buku saya buka-buka majalah. Dulu tuh namanya tuh masih Asri, kalau kalian tahu deh, itu brand-brand majalah zaman dulu lah. Gitu. Terus udah gitu ada beberapa majalah lagi, dan udah gitu orang tua saya juga suka beliin saya buku yang tentang interior design sama arsitektur. Nah, jadi udah saya coba baca buku tentang arsitektur, lihat-lihat majalah dan lain-lain. Kan biasanya mereka itu berbarengan ya. Jadi interior sama arsitektur tuh selalu kayak ada di dalam satu majalah gitu, di dalam satu media itu biasa suka digabungin. Nah, sampai akhirnya saya bilang, kayaknya saya lebih tertarik ke interior gitu, karena saya lebih seneng dengan yang perintilan, detail, lalu kayak nggak kaku lah gitu. Maksudnya kalau kayak rumah, bangunan itu kan terlalu kaku menurut saya ya. Jadi kayak ya udah ada pintunya, udah ada atapnya, udah ada batanya, udah ada dindingnya, ya udah. Nah, tapi kok kalau saya lihat interior design kok lucu gitu. Maksudnya lebih kayak detail, lebih berwarna, lebih colorful. Iya, kok ada satu ruangan yang nuansanya beda, kok ada satu ruangan lagi yang nuansanya juga beda. Nah, jadi dari SMP itu sebenarnya saya sudah tertarik dengan interior design. Sampai akhirnya pas SMA itu saya udah mulai les gambar, karena saya tahu untuk masuk ke interior design itu kan biasanya pasti ada tes gambar kan. Jadi saya udah mempersiapkan diri saya itu dari SMA kelas 2 lah ya. Jadi pas udah saya yakin saya bakal ambil interior, ya saya mempersiapkan diri saya untuk ya gambarnya diperbaiki, sama ya lebih banyak baca buku deh waktu masih pas SMA itu.
sama main The Sims. Dulu banget. Iya. Jadi kita ini kayak angkatan aku tuh banyak korban-korban The Sims gitu loh. Jadi kayak aku juga. Aku tuh bertumbuh dengan The Sims gitu. Jadi aku dari umur 5 tahun tuh udah main The Sims 1 sampai sekarang masih main. Tapi sekarang makin keren ya. Iya, makin keren. Iya, tapi kayak dari aneh-anehin. Iya, tapi kalau dari dulu, makanya kenapa saya juga tahu saya suka interior design, kan dari dulu saya nggak pernah suka mainin The Sims-nya gitu loh. Jadi saya cuma demen ya? Iya, saya demen bangun rumah, nanti saya bikin kamar, selesai satu saya bikin yang lain kayak gitu lah. Tapi ternyata interior design kuliahnya nggak semudah itu ya nggak sih? Kayak pas masuk kuliah sih aku shock loh, aku kaget. Jadi aku juga nggak kebetulan sih, aku juga mahasiswa desain interior. Yeah. Jadi waktu pertama kali masuk, dosennya itu nanya gini, kalian mau masuk ke sini gara-gara kenapa sih? Kebanyakan teman-temanku dan aku sendiri juga jawabnya karena main The Sims. Oke. Jadi berarti ini udah jadi alasan 10 tahun belakangan di fakultas kita ya? Iya. Jadi ya mungkin karena dari awalnya dari main, terus jadinya maunya niat belajar, jadi ya udah bagus lah. Cuma bener sih kalau The Sims itu, kalau aku sendiri, aku bukan mahasiswa desain interior nih Kak, aku desain grafis gitu. nih. Iya. Tapi emang punya suka juga gitu melihat desain interior, karena memang bener kata Kakak, kalau ngelihat interior tuh kayak memang ada suatu keunikan dan kepuasan tersendiri kalau memang aku ngelihat kayak satu ruangan dan ruangan lain itu berbeda nuansanya, style-stylenya juga berbeda, dan apalagi kalau main The Sims tuh kayaknya seru aja gitu loh. Oh, jadi kamu nih terjebak nih jadinya. Terjebak. Dibilang terjebak tidak juga. Tidak juga, tapi ini buat teman-teman yang dengerin juga nih, mungkin ada yang sama, dibilang terjebak tidak juga, karena aku suka, tapi untuk kuliahnya bener tuh kayaknya susah gitu sih, aku ambil kuliah aja. Iya sih, sebenarnya bukan susah, cuman lebih kayak harus tekun banget aja kali ya. Maksudnya kayak karena detailnya tuh banyak, gambarnya tuh juga banyak banget kan. Jadi kayak ya harus tahan-tahan ini deh, nggak main-main gitu loh. Jadi kayak pas kuliah ya udah yang kantong mata, udah kayak apa tahu gitu kan. Kayak bener. Lucu-lucu deh cerita-ceritanya, pasti kayak angkatan kalian tuh anak-anak interior pasti banyak yang jarang mandi. Aku Kak. Tuh, langsung ngaku. Itu sih kalau udah minggu-minggu ujian ya, kayak UTS gitu, udah kayak ngelihat hari tuh, misalnya ada jeda, ada deadline ini, ada sisa hari ini, oh udah dia dipakai full bener-bener. Terus pas udah hari pas ngelihat jam, waduh udah jam 5 nih, ntar berangkat ke kampus jam berapa ya? Bener-bener aja, udah langsung. Iya bener. Udah nggak mikirin deh ini kayak gimana, yang penting tugasnya kumpul dulu. Jarang mandi, jarang tidur ya. Iya, lumayan. tapi ada rasa senengnya sih. Misalnya kan kayak abis ujian gitu kan, kita ngelewatin kayak aduh capek banget deh, minggu-minggu capek deh, yang namanya susah tidur, nggak susah tidur sih, malah kayak mengharuskan jangan tidur nih biar kejar nih tugasnya. Ntar kalau udah selesai ujian, abis itu kita ngeliat hasil ujiannya kayak, ih seneng deh, kemarin tuh puas ya? Iya puas Kak, aku puas. Kalau Kakak sendiri gimana? Aku sih, kalau aku lebih, kan kalau misalkan ujian itu kan terbagi kayak bertahap ya, jadi kayak pas UTS itu biasanya kita lebih untuk presentasi konsep, UAS itu kita lebih untuk semuanya. Nah jadi pas udah di belakang, pas udah yang kayak UAS gitu, aku lebih happy sih, karena kayak oh ternyata bisa ya dari konsep seperti ini jadi ruangannya kayak begini, kayak gitu. Jadi ya terbayar sih, maksudnya kayak capeknya, kayak buru-burunya kayak gitu, tapi kayak puas banget, kayak hasilnya oh bisa ternyata bikin kayak begini. Padahal di awal-awal kayak kadang banyak ngeluhnya, cuman kalau udah sampai di akhir tuh kayak kalian keren. Semester berapa sih? Kalau aku semester 6. Kita semua semester 6. Kita semester 6. Oh oke. Berarti udah sebentar lagi udah mau selesai ya, nggak berasa. Iya, amin. Alhamdulillah. Amin lancar ya tugas akhirnya semuanya. Amin. Di tengah pandemik seperti ini kita galau. Jadi kalian banyak kelas-kelas online gitu juga ya jadinya? Iya,
tetap kelas online, cuman ya ada enak dan gak enaknya sih. Cuman tetap harus dijalanin. Oke. Kita di your studio itu per minggu biasanya kita suka IG live. Jadi biasanya tuh kayak kita ambil konsep dari asistensi gitu. Jadi kayak di masa-masa kayak pandemi kayak gini kan rata-rata nih kalian pasti susah banget untuk asistensi, bener gak sih? Kayak nggak usah pandemik aja asistensi susah gitu kan. Nah jadinya biasa ini kita lagi matangin konsepnya sih. Jadi kita kayak lebih pengen IG live untuk kita tuh live bareng-bareng. Kalau kalian mau ada pertanyaan apa tuh, siapa tahu kita bisa bantu untuk jawab gitu. Misalnya kalian ada bingung tentang konsep atau apapun itu gitu. Karena terakhir ada yang nanya sama kita, Kak caranya bikin layout gimana? Nah lo. Jadi kayak gitu-gitu kan akhirnya ternyata intinya ketika kalian kayak masih asistensi gitu, kadang-kadang kan mungkin dari satu sudut pandang tuh kayak masih bingung gitu kan, kayak dosen bilang ini tuh kayak belum kreatif loh, ini tuh belum kayak begini loh gitu, dan kadang-kadang mungkin harus sudut pandang yang lain yang mungkin lebih bisa untuk bantu kalian biar nggak butek-butek amat gitu loh pada saat disuruh cari inspirasi. Kalian juga bingung nyarinya bagaimana, udah gitu tugas mesti dikumpul kayak gitu. Oke Kak, balik lagi nih Kak ke pembahasan. Tadi kan aku sama Evan udah menjelaskan si Unveil itu apa. Nah, menurut Kak Nidia ini, menurut Kak Nidia ini apa sih? Kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya untuk Unveil itu kan lebih kayak menyingkapkan ya. Maksudnya kayak yang namanya menyingkapkan itu pasti di depannya ada selubung. Gitu loh, maksudnya kayak ada sesuatu yang mungkin harus dibuka supaya kalian bisa lihat aslinya gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke bedah konsep kali gitu ya kalau misalnya di bahasa interior. Kalau aku pertama kali dengar kata-kata unveiling itu lebih yang kayak ini konsep, ini jadinya kayak begini, yuk coba kita lihat ke belakang prosesnya kayak bagaimana. Kalau kayak aku pas dengar kata-kata unveil itu sih lebih seperti itu ya. Jadi maksudnya kayak ketika kalian angkat konsep unveil, ya berarti ada sesuatu yang istilahnya harus kalian jelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan, mungkin audiensnya nggak nangkep konsep secara keseluruhannya. Itu versinya kakak ya, Kak ya? Ya, kalau versinya aku ya. Cuma kalau... Tapi, iya bener. Tapi itu masuk juga sih memang ke unveil-nya kita sih memang. Di sini sih sebenarnya tujuan kita kayak mau ngasih tahu ke banyak orang kalau misalkan jangan terlalu gimana ya Kak jelasin, jangan terlalu langsung menyimpulkan ini karyanya begini, tapi kayak coba deh diperhatiin baik-baik, ini tuh ada maksudnya loh, ini tuh ada prosesnya loh. Judgmental gitu. Ya? Iya, lebih kayak mau membangun, tujuannya kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Biar tahu ceritanya gitu ya. Benar. Karena kan kayak kadang orang-orang masih sekarang skeptik mungkin ya. Masih ada yang kayak mungkin ada sebagian orang yang kayak ngapain sih desain, emang dapetnya kerjanya nanti kayak apa gitu-gitu. Padahal kan dari desain sendiri ini kita bisa melakukan banyak hal gitu. Oke Kak, aku boleh nanya lagi nggak? Boleh dong, tanya aja nggak apa-apa. Dia ini kan udah 7 tahun nih Kak, udah di bidang interior nih, udah melakukan pekerjaan di bidang interior. Nah, ada nggak sih Kak kayak project yang challenging banget challenging gitu ya, buat kakak yang paling menantang banget. Yang paling menantang, yang paling terotak dan menguras energi gitu. Ada nggak Kak? Pastinya ada. Tidak mungkin tidak ada. Iya, jadi mungkin aku coba bagiin cerita pengalaman aku yang maksudnya kayak yang beberapa tahun belakangan inilah ya. Jadi ada 2 proyek yang menurut aku pribadi itu challenging banget. Jadi yang pertama itu karena faktor luasan areanya terlalu besar lah untuk pekerjaan interior sebuah restoran. Kalau yang kedua, layoutnya terlalu complicated. Jadi bentuknya itu segi 5 agak-agak nggak sama rata. Biasanya kan, iya dulu kan waktu masih kayak kuliah itu, waktu pas aku zamannya kuliah, aku cuma dapetin layout kan rata-rata ya paling kotak deh gitu kan ya, maksudnya kayak atau mungkin bentuk-bentuk yang masih normal yang aku lihat kayak gitu. Dan sekalinya misalkan aku kerjain proyek 500 meter persegi dan itu interior, rata-rata kan proyek itu udah bukan restoran, tapi biasanya mungkin kayak hotel atau misalkan kayak hotel kecil lah seperti itu kan. Nah jadi proyek yang pertama itu namanya Penbakers. Itu yang luasnya itu hampir 600 meter persegi untuk area interior dan ya termasuk dengan luarnya juga, termasuk dengan kitchennya juga, dan itu totalnya 600
persegi. Dan yang kedua itu luasannya nggak terlalu besar, kalau nggak salah seingat aku kayak 100-an meter persegi deh, itu di Mall Gandaria City. Jadi kita kerjain proyeknya Seruni Restoran yang di Gandaria City. Nah jadi 2 proyek itu challenging menurut aku gitu. Jadi aku nggak bilang proyeknya susah atau bagaimana, tapi challenging, cukup harus bikin satu tim itu muter otak gimana caranya supaya pembagian layout dan seatings dan lain-lainnya itu tuh semuanya bisa berkesinambungan. Kayak gitu. Nah, aku mau nanya, kalau kakak teamwork itu tuh biar berjalan efektif tuh kayak gimana sih kak? Harus menghargai pendapat satu sama lain. Jadi untuk proses kita di Your Studio itu jadi kita punya satu proses namanya ideate. Ini aku implementasikan dari proses design thinking. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu, cobalah cari artikel di Google apa itu design thinking. Mungkin kalian juga udah diajarin sih di kampus. Karena waktu zamannya aku kuliah, aku belum diajarin itu gitu. Jadi pas udah belakangan ini, aku baru tahu gitu bahwa ternyata ada teori namanya design thinking. Nah jadi di kantor itu kita ada proses ideate supaya apapun ide yang kita sampaikan itu jangan dulu ditolak mentah-mentah. Jadi coba kita tampung dulu, kita lihat ini masukannya gimana, apa yang mereka pikirkan tentang brand restoran tersebut. Nah baru kita diskusi bareng-bareng. Kuncinya teamwork sebenarnya itu sih. Komunikasi sih ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang teamwork, harus dari kitanya dulu sih. Misalnya kayak sebagai prinsipal, kitanya harus bisa untuk ajarin juga gitu ke mereka bahwa kita juga nggak boleh yang terlalu mendominasi gitu. Ketika ada proyek, kita harus kasih kesempatan untuk mereka bekerja dalam satu tim untuk coba pikirin konsepnya bagusnya seperti apa. Jadi kita harus saling mengapresiasi juga gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kitanya sebagai prinsipal tidak pernah lebih memberi kesempatan kepada tim kita untuk develop sebuah proyek, susah kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk aku pribadi, ide satu orang bagus, tapi ide 2-3 orang itu akan lebih bagus. Bahkan mungkin kalau ada beberapa lagi, itu mungkin bisa lebih bagus lagi. Jadi tergantung prinsip yang melakukan bisnisnya gitu ya. Kalau misalkan kayak kita di Your Studio, kita nggak dibilang idealis secara desain, jadi kita idealis profesionalismenya kita gitu. Jadi bagaimana hasil desain kita itu bisa bilangnya kayak meet in the middle gitu. Jadi kayak klien itu punya kebutuhan, kita sebagai penyedia jasa untuk membantu mereka. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya menurut kita tuh kita ketemu lah di tengah-tengah gitu. Maksudnya kayak klien punya keinginan, kebutuhan seperti apa, dan kita belajar untuk bagaimana caranya interpret itu semua supaya hasilnya itu bisa baik gitu. Aku udah lihat nih Kak di yang Seruni itu ya, yang Gandaria City ya. Ya. Itu aku udah lihat video cuplikannya Kanidia ngebahas si proyek Seruni itu di YouTube, channel YouTube-nya Your Studio. Itu ada kayak melintang di atas itu yang cuman tingginya balok yang cuman tingginya itu yang untuk kamar mandi. Iya, itu yang di sana itu complicated banget. Jadi kalau misalkan kalian ada lihat kayak foto-fotonya beberapa, itu kelihatan lah bekas-bekas melintangnya di sana. Balok melintangnya itu kurang lebih tinggi batasannya itu 2,20 kalau nggak salah. Dan dari AFFL dari lantai ke atasnya itu tuh kurang lebih hampir 3,5 sampai 4 meter. Jadi sebagai interior designer itu kita udah harus bisa decide ruangan ini dengan kondisi balok seperti ini bagusnya dibikin ketinggian berapa. Karena kita pada akhirnya kita mengolah itu di ketinggian tertentu dan kita tidak ambil maksimal ketinggian dari existing bangunannya seperti itu gitu. Nah itu Kanidia ngakalinnya diapain itu Kak baloknya? Itu kalau misalkan dilihat itu sebenarnya baloknya itu kita cover pakai desain. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada waktu main ke Seruni kalau pas udah pandemik ini berlalu gitu ya, itu sebenarnya kalau kalian masuk, kalian sengaja lihat, kalian akan lihat kok itu balok melintangnya ada di mana. Jadi kita mendesain sesuatu supaya customer pas masuk nggak terlalu berasa ini apa balok melintangnya ini nih kok ganggu banget ya. Nah jadinya di situ kita atur ketinggiannya, kita atur section dari layoutingnya. Jadi pas masuk ke dalam sana tuh mereka nggak berasa sih bahwa baloknya itu melintang-lintang dan ketinggiannya itu benar-benar naik turun. Oh. Yang layoutnya yang segi 5 itu yang nggak berasa sih Seruni itu. Nah itu segi 5.
itu pas aku lihat foto-foto interiornya, aku nggak begitu. Mungkin karena lihat foto ya, nggak tahu Kak nanti di sananya gimana. Tapi kayaknya nggak bakal terlalu berasa itu segi limanya kayak gimana nih. Iya, karena kan kalau misalkan untuk kayak kami yang mengerjakan restoran itu, kita harus diskusi banyak sama klien dan biasa dengan kitchen consultant-nya juga. Kita mau taruh kitchennya di mana, barnya di mana, area makannya di mana. Nah, jadinya di situ kemarin kita udah sempat diskusi dengan timnya dari Seruni. Ini baiknya kita sekat di mana untuk bagian kitchennya, gitu. Jadi sebenarnya segi limanya itu jadi tidak kelihatan karena akhirnya kita ambil satu garis lurus untuk bikin kitchen di baliknya. Gitu. Jadi kan, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kayak di mall itu kan sebenarnya kan kayak ada titik-titik, kalau orang ngomong tuh titik-titik coringnya. Jadi coring itu tuh kayak pembuangan air dan lain-lainnya itulah yang tidak bisa dengan mudahnya dipindah. Nah, akhirnya kemarin ini kita diskusi sama kliennya, kita bilang kayaknya kalau untuk mengharapkan layout yang bagus, kayaknya kita nggak bisa taruh posisi kitchennya di sini. Boleh nggak minta tolong digeser coringnya supaya kita bisa bikin bar dan kitchen di posisi yang sudah kita diskusikan bersama, gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang harus didiskusikannya detail sampai seperti itu. Memang butuh komunikasi yang detail banget antara klien sama desainer ya kayak. Sangat, kalau kita ngomong konteks interior design itu harus dengan kontraktornya juga, kita harus benar-benar kerjasama dengan baik. Bener-bener, soalnya banyak sih dari aku yang tahu, maksudnya beberapa desainer tidak punya komunikasi yang desainer interior yang tidak punya komunikasi yang kuat sama klien dan sama kontraktor. Jadi alhasil ya banyak yang miss, benar. Dan itu sering banget dijumpai ya dari yang terkecil di rumah-rumah gitu. Makanya aku walaupun aku bukan desainer interior, untuk ini penting banget buat teman-teman yang dengerin juga, komunikasi antara klien sama kontraktor itu harus benar-benar jelas banget, benar-benar jelas banget. Soalnya terkadang saya ngeliat rumah aja gitu ada yang tangganya aneh gitu bentuknya, buat kita kesandung terus kalau jalan, terus nanti dapurnya miring, ya contoh seperti itulah. Iya, kalau dari Indonesia seperti itu. Benar-benar, kalau saya boleh saran, saya selalu bilang ke klien kami itu coba kita beresin dulu desainnya, baru kita minta kontraktor hitung. Karena kebanyakan masalah-masalah itu terjadi bukan karena faktor kontennya sebetulnya, tapi banyak pihak-pihak yang mungkin, maaf saya bilang, mungkin bukan kompetensinya ada di interior design, tapi mengaku-ngaku sebagai interior designer dengan notabene ini design and build. Jadi kamu bikin sama saya kasih kamu free design. Itu klise banget. Jadi setiap awal permasalahan itu dimulai dari sana. Karena kalau misalkan kamu memilih interior design consultant yang profesional, mereka itu sangat profesional gitu. Maksudnya mereka akan menyiapkan semua gambarnya sampai supaya meminimalisasi setiap resiko-resiko di lapangan. Dan supaya mereka bisa dapat harga yang kompetitif gitu loh. Sekarang saya bilang kalau misalkan contoh, oke deh, bikin sama saya nanti desainnya gratis gitu ya. Nah, itu kan maksudnya kayak secara bisnis ya mungkin dia ambil marginnya dari construction kayak gitu kan. Nah, di saat itu kita sudah di posisi serba salah, dan itu posisi itu tidak enak banget apalagi bagi orang Indonesia. Kalau misalkan kita berurusan dengan orang luar negeri mungkin ya mereka cuek aja, kalau saya nggak suka saya nggak pakai. Tapi kalau orang Indonesia tipikalnya adalah nggak enak hati. Ya udah deh. Gitu. Ya udah deh, saya udah didesainin gratis lagi. Ujung-ujungnya it leads to another problems anyway. Yes. Jadi aku selalu bilang sama klien aku, tunggu sebentar, jangan buru-buru dulu untuk build-nya. Kita beresin dulu gambarnya, semuanya sudah keluar, kita siapin gambarnya supaya nanti kontraktor tinggal hitung BOQ-nya. Gitu. Dan itu akan minimalisasi banyak kericuhan di proyek yang tadi kayak Evan bilang. Benar. Aku sebenarnya ini jadi topik yang bagus sih untuk dibicarakan karena memang aku juga penasaran karena memang aku punya saudara, dan saudara aku ini kebenaran dia suka pindah rumah gitu ya. Jadi dan setiap rumah yang dia punya akan di furnish dengan menggunakan desainer interior dulu gitu loh. Jadi dan beberapa kali yang aku lihat memang ada problem gitu loh. Walaupun aku sendiri nggak tahu persisnya seperti apa karena memang aku bukan desainer interior, tapi memang apa yang kita mau hasil akhirnya gitu itu
nggak sama gitu loh, itu aja. Iya, sering kali kayak gitu ya. Sering banget, bukan sering kali. Dan hampir, makanya ketemu dengan Kak Nidia ngobrol-ngobrol seperti ini, dan aku dengar juga cerita yang restoran seru nih tadi, itu tuh kayak itu dengan bentuk seperti itu aja bisa dimanfaatkan, sedangkan kebanyakan orang dengan bentuk yang rumah yang simple tapi ternyata banyak kesalahan. Bener banget sih. Iya. Simple as that, mereka bikin mistake yang memang ya itulah sedihnya. Makanya kalau diceritain di sini tuh seru banget kayaknya. Ya, tapi mungkin lebih ke jam terbang juga ya, Van. Maksudnya kayak dulu waktu kita pas awal-awal baru jalan, pastinya juga mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita juga nggak bisa pungkiri gitu. Jadi jadinya maksudnya sebagai praktisi, misalkan kayak nanti kamu udah mulai kerja gitu ya. Jadi di sana tuh jadi kita belajar untuk menjadi lebih baik aja kayak gitu. Maksudnya kalau kita ada kesalahan apa di proyek, ya kalau bisa kita tidak mengulanginya lagi di proyek-proyek selanjutnya, dan kalau bisa kita belajar dari kesalahan. Bukan mungkin untuk yang dengar, bukan pembelajaran untuk para desainernya juga, mungkin dari kliennya juga ya. Mungkin kliennya juga sendiri harus lebih communicate atau harus lebih mengerti lah antara, jadi harus lebih sensitif akan saya nggak mau gitu, saya berani menolak dan berani dan benar-benar harus pay attention atas apa yang mau. Benar, karena seni itu kan lebih ke taste ya, jadi kadang-kadang sifatnya tuh terlalu abstrak lah kalau menurut aku gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu bilang ini bagus, bisa jadi menurut dia tidak bagus. Kayak gitu. Nah jadi kadang-kadang juga ada klien-klien ya yang istilahnya gini, dia nanya ke pendapat banyak banget orang gitu loh. Sedangkan itu proyeknya dia, sedangkan itu rumahnya dia. Tapi dia nanya sama pendapat tuh sama orang-orang yang mungkin nggak tinggal di sana juga. Kalau untuk case rumah tinggal, kayak gitu. Jadi kalau dia kebawa omong-omongan orang. Benar. Ujung-ujungnya udah misalnya contoh, let's say udah direvisiin, loh kok masih tetap jelek ya? Iyalah jelek, orang bukan kamu suka di situ gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa yang tadi Evan bilang bener lah, komunikasi gitu loh. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu usernya siapa, dan kita harus benar-benar bisa gali aja gitu, dia maunya gimana, senangnya seperti apa, kayak gitu. Berarti Kak Nidia juga ada pernah megang ini ya, proyek rumah tinggal ya Kak ya? Sudah dulu waktu awal-awal saya lebih banyak pegang rumah tinggal waktu pas 1 tahun 2 tahun pertama kami jalanin IOR. Nah kalau misalkan boleh dibandingkan nih Kak, ribetannya itu lebih ribetan rumah tinggal atau di proyek-proyek kayak restoran, kafe gitu-gitu Kak? Semua itu ribet kalau kamu belum terbiasa. Jadi kalau kamu tanya ribet, waktu awal-awal jalanin ribet, tapi gitu udah jalanin udah berkali-kali gitu, udah jadi nggak ribet. Jadi menurut aku perlu kebiasaan aja lah. Jadi bukan masalah. Ya. Bener. Jadi kita harus berani gitu untuk mengambil sesuatu tuh yang sifatnya challenging kalau mau maju. Jadi jangan jadi jangan kayak di comfort zone itu terus gitu. Misalkan kayak dulu kenapa kita bisa pegang restoran? Saya itu takut banget desain restoran dari saya kuliah. Tapi justru itu hal yang menantang saya sampai akhirnya saya mau fokus untuk desain restoran aja, dan ternyata turns out seru. Jadi banyak cari tahu lah, apalagi sekarang Google gitu kan, tinggal cari tahu banyak lah informasi gimana caranya desain restoran, bagaimana cara desain rumah atau apartemen, kayak gitulah. Iya sih, benar. Berhubungan dengan branding restoran dan gimana nih Kak, Nidia sendiri gimana sih cara biar keep fight dari branding restorannya itu gimana? Biar tetap berasa gitu, oh ini emang restoran ini, oh ini restoran ini. Iya, jadi menggalinya gitu ya, menggali vibes, menggali taste apa gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, kalau untuk kayak restoran, kita kan harus lihat dulu yang namanya public space sama commercial space. Itu pastinya mereka udah punya brand. Jadi brandnya itu harus dipelajari dulu dengan sesama supaya kita tuh nggak salah untuk interpret, untuk mengartikan brandnya itu tuh ke dalam interior design. Nah jadi kalau misalkan kayak aku pribadi kan pada akhirnya meneruskan pendidikan aku untuk di bidang marketing sama branding. Jadi aku belajar khusus bagaimana caranya untuk tahu bisnis itu dari segi branding juga gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya branding ke interior itu, ya saya harus tanya dulu. Jadi pada saat proses konsultasi itu saya harus tanya dulu, maksudnya kayak purpose-nya apa, tujuannya apa. Saya harus tahu dulu kayak visi ke depannya bagaimana, kayak 10 tahun lagi, 5 tahun lagi klien mau lihat restoran itu sejauh apa. Jadi saya bisa bantu pikirkan gitu. Lalu untuk itu target marketnya. Jadi saya selalu
tekankan bahwa desain itu harus sesuai dengan siapa target marketnya. Jadi kalau misalkan target marketnya sudah, misalkan contoh target market kamu anak-anak deh gitu ya, jadi kayak kamu membuat sebuah tempat targetnya anak-anak, kan kamu nggak bisa bikin tempat itu kayak buat untuk orang dewasa yang mungkin serba warnanya mungkin monokrom atau jadi kita harus desain sesuatu yang sifatnya playful supaya anak-anak tuh bisa get attracted gitu. Nah jadinya lebih ke situ dulu, pertama target marketnya siapa. Yang kedua, pricingnya seperti apa. Jadi saya selalu tanya ke klien, oke, dengan konsep branding seperti ini, dengan restoran seperti ini pricingnya berapa? Gitu, misalkan kayak makan di restoran. Saya nanya, ini per pax-nya berapa? Nah, misalkan dia bilang, 150.000 per orang. Oh, ternyata harganya lumayan mahal dong ya. Nah, jadi untuk attract target market itu yang mampu bayar segitu, nah kita harus bikin interiornya sedemikian rupa sehingga target market itu bisa masuk ke restorannya dia dan spending sejumlah uang ya di restorannya dia untuk makan atau untuk bikin event atau apapun itu. Target market itu penting banget ya untuk penting in any kind of business. Yes. Jadi kadang-kadang kalau ditanya prosesnya bagaimana, ya saya selalu bilang ya targetnya dulu siapa. Kalau target marketnya kita sudah tahu, ya kita nggak akan salah attract sih gitu. Berarti memang harus ada komunikasi yang balik lagi, harus ada komunikasi yang mendetail lagi. Betul. Ya biar... karena kan emang dasar bisnisnya kita desain itu kan jasa itu kan berarti kemampuan konsultasinya yang istilahnya yang dibayar sama klien. Jadi konsultasi itu kan selalu berkaitan dengan komunikasi. Jadi kita semua harus melengkapi diri kita dengan ya caranya berkomunikasi dengan baik gitu. Karena kan intinya di dalam, kalau misalkan kalian baca tentang teori komunikasi, itu kan noise-nya banyak banget gitu. Kalau misalkan kita punya berita A, kita mau sampein deh misalkan kayak saya mau sampein ke Evan gitu, dan itu udah perantara misalnya kayak bagaimana caranya supaya message saya bisa clear nyampe ke Evan. As simple as ya udah, mungkin saya harus ngomong langsung sama Evan gitu loh. Saya nggak bisa nyampein ke A, ke B, ke C, ke D sampai baru nyampe ke Evan. Kalau misalnya saya mau clear enough ya saya harus sampein itu ke orang yang berkaitan. Kayak gitu aja. Jadi kayak banyaklah hal-hal yang harus dilengkapi selain skill. Jadi aku selalu bilang kalau misalkan kalian mau, misalkan nanti selesai kuliah mau berbisnis atau mau berusaha, ya skill interior, skill DKV, skill itu ya itu hanya skill untuk kita. Jadi saya selalu bilang bisnis skill itu penting, entrepreneurship skill itu penting. Karena di dalam sana tuh ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya negosiasi. Itu yang kadang-kadang kita sebagai interior designer itu lupa untuk pelajarin sisi yang itu. Itu padahal ya skillnya kita di interior itu skillnya kita aja, skillnya kita di DKV itu skillnya kita aja. Tanpa ada perantara bisnis skill, kita tuh nggak bisa kemana-mana. We won't go anywhere. Iya, kalau mau benar-benar mengembangkan skill kamu ya mungkin memang harus bisnis itu ya Kak ya. Betul. Jadi harus banyak baca-baca deh buku-buku tentang marketing, tentang komunikasi juga. Jadi kita jadi wawasannya terbuka. Jadi nggak melulu cuman ya desain aja gitu. Jadi kita membuka wawasan kita menjadi lebih luas supaya kita bisa lebih semakin mengerti siapa klien kita juga. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Banyak nih pertanyaannya ya. Iya. Kan 7 tahun itu bukan waktu yang bisa dibilang singkat ya Kak. Nah dari udah perjalanan 7 tahun ini ada nggak sih Kak yang bikin Kakak proyek kayak kebanggaan, bukan kebanggaan sih, kayak akhirnya akhirnya selesai tapi ini jadi favorit atau gimana, ada nggak Kak? Yang paling memorable sih, yang paling memorable banget. Ada sih, jadi kemarin ini kan pas awal-awal tahun gitu ya, jadi kita kayak ikut competition seni gitu. Jadi pas kemarin ini kita baru, jadi proyek yang maksudnya yang kita tadi anggap bangga-banggakan itu akhirnya menang awards. Jadi kita dapat international awards. Jadi kalau misalkan jadi kita submit 2 desain. Jadi yang pertama itu desainnya yang tadi saya sebutin. Jadi yang susah-susah itu tuh yang challenging. Yang challenging kami submit gitu untuk ikutin kompetisi itu. Nah, akhirnya turns out ketika kami submit yang challenging itu, ternyata sih yang pertama yang Penbakers dulu ya. Jadi nanti kalau kalian ada waktu coba lihat aja Penbakers itu desain yang mana. Nah, si Penbakers itu dapat Platinum Awards. Bersanding dengan beberapa konsultan luar negeri
ya kita salah satu dari Indonesia yang dapetin awards itu. Jadi yang terus udah gitu si Seruni dapat Gold Awards. Wow, selamat. Ya, jadi thank you. Jadi maksudnya saya seneng di situ, saya membawa nama harum Indonesia gitu loh. Jadi ketika kalau kalian lihat webnya gitu ya, jadi nggak ada yang dari Indonesia lagi. Saya juga bingung kenapa gitu. Jadi kayak di samping-sampingnya itu kayak konsultan luar negeri semua. Jadi di namanya Muse Awards. Jadi di sana nggak cuman interior aja, jadi ada fashion juga. Jadi lebih ke art lah. Berarti yang dari Indonesia itu cuman Your Studio doang ini Kak? Iya. Wow, keren. Berarti keren. Nanti kita tunggu kabar baiknya Kak. Mungkin dari sini bisa dapat proyek dari luar negeri. Amin. Kita tunggu kabar baiknya. Tapi selamat ya Kak, gila keren banget. Thank you. Berarti yang mau dipesankan ini tuh don't be afraid to take on big challenges ya. Jadi jangan takut ada challenge yang besar apapun itu malah akan membawa kamu ke betul. Step berikutnya. Iya, step berikutnya. Betul. Jadi kalau pesan dari aku, jangan lihat susahnya gitu, karena sebenarnya nggak ada yang susah gitu. Itu cuma sebenarnya lebih menantang aja. Yes. Gitu. Jadi benar-benar kita harus lawan rasa takut itu untuk kita berkarya lebih baik lagi. Sekarang tuh yang paling banyak menghambat sih itu dari episode pertama juga nih dibahas nih, yang menghambat itu sebenarnya rasa takut. Rasa takut itu yang harus dihilangkan dulu gitu. Betul. Ya sebenarnya ya ketakutan itu tuh di baliknya itu tuh ada penyebabnya gitu. Kayak takut itu lebih ke akibat. Jadi sebenarnya kita harus cari tahu dulu kenapa takut. Baru kita hadapi ketakutan itu. Karena banyak cara kok, selalu ada solusi di balik penyebab rasa takut kamu itu. Gitu. Jadi sebenarnya takut itu cuman hasil lah. Gitu, jadi kamu yang harus cari tahu kenapa kok bisa saya akhirnya memiliki hasil rasa takut. Jadi itu yang harus kita selesaikan dulu. Kenapa? Kalau emang kita kurang pengetahuan, ya kita belajar. Atau mungkin kita kurang pengalaman, cari pengalaman. Rasa takut itu selalu ada penyebabnya, dan penyebabnya itu harus kita cari solusinya supaya kita nggak takut lagi. Iya, benar banget. Kalau dari aku sendiri sih Kak, sebenarnya di DI FSRD Unter ini ada 3 jurusan waktu itu. Waktu semester 5 ada pakai pengambilan jurusan lagi, itu ada furnish, ada exhibition, sama lighting. Dari ketiga ini sebenarnya yang paling banyak ditakutin dan yang paling sedikit join itu di furnish. Furnish itu furnitures, lebih ke produk ya? Iya. Kita buat furnish gitu sih nanti pas UASnya. Terus jujur aku juga takut, tapi aku malah ngambil. Aku malah ngambil dan aku kelas itu cuman 11 orang. Dan itu benar-benar kayak kelas private, kayak kelas les dan ya bisa dibilang dosennya juga dosen yang killer gitu lah, bisa dibilang. Tapi kayak dari takut itu kayak nggak boleh takut lah, masa kayak gini doang takut gitu kan. Maksudnya kayak harus dijalanin dulu sih sebenarnya. Jadi kayak kalau mau ngilangin rasa takut sih sebenarnya harus nyicip dulu sih biar tahu gimana dan biar nggak jadi takut gitu. Jadi kalau coba dulu. Iya, dicoba dulu. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang takut atau gimana nih, bagi para pendengar dicobain dulu deh. Coba dulu aja. Siapa tahu cuma sekali nyemplung tiba-tiba ketagihan. Harus keluar dari zona nyaman ya. Dan jujur jadinya aku ketagihan banget sama yang namanya furniture itu. Aku ketagihan banget kayak aduh pengen lagi deh, pengen buat lagi deh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak coba dulu aja gitu. Aku setuju banget kok kalau untuk kadang-kadang ya gitu ya, ketakutan membuat kita jadi takut mencoba juga gitu. Jadi padahal di balik hal-hal yang mungkin kalian lagi pengen lakukan dan mungkin jadi takut, tapi itu kayak mungkin langsung, kalau aku bilang tuh kayak blessing in disguise gitu loh. Ternyata ada berkahnya gitu di balik kesusahan itu. Itu mental yang harus dimiliki lah menurut aku untuk anak-anak yang masih kuliah sekarang gitu loh. Misalnya kayak di dalam jurusan apapun lah menurut aku gitu. Jadi harus coba challenge yourself, karena musuh terbesar kalian tuh diri kalian sendiri kok. Bukannya siapa-siapa. Dan karena di hidup ini juga kita harus step up gitu ya, harus semakin naik dan semakin berkembang gitu. Jadi makanya itu bagus banget sih, harus benar-benar keep on growing. Iya, jadi kalian nggak stop di satu stage, tapi kalian bertumbuh gitu loh. Jadi nggak yang kayak cuman stuck doang, tapi tetap naik kayak gitu.
Nah, kakak punya tips nggak sih untuk anak-anak yang mungkin kita ini kan bakal menjadi, khususnya desainer interior, yang di desain interior akan menjadi fresh graduate nih. Nah, terus langkah yang baik tuh untuk mereka, misalnya mereka ada yang mau buka bisnis tuh, ada nggak sih tips-tips yang harus diambil? Kalau misalkan kalau dari aku pribadi gitu, karena kan kalau aku kebetulan pada saat itu nih terjunnya langsung ya, jadi aku nggak terlalu lama. Jadi waktu itu aku cuma sempat internship lama di sebuah konsultan interior. Udah gitu aku langsung terjun ke entrepreneurship. Nah di sana itu jadi aku benar-benar banyak belajar. Ya jatuh bangun lah, maksudnya kayak apapun itu, kesalahan-kesalahan di lapangan itu ya harus aku yang tanggung. Ya, kalau misalnya kita kerja kayak di perusahaan kan setidaknya kalau misalnya sampai ada apa-apa ya perusahaan yang tanggung jawab. Tapi kalau misalkan kayak aku kemarin ini mulai semua-muanya dari sendiri, itu ya semua-muanya resikonya harus diambil sendiri gitu. Dan itu scary banget menurut aku. Gitu. Nah jadi kalau aku menyimpulkan dari perjalanan ini ya, kalau misalkan ditanya lebih baik langsung terjun apa kerja dulu Kak, aku selalu bilang kerja dulu aja nggak apa-apa. It's good to have some experiences gitu ya di dalam dunia pekerjaan. Mungkin kalau kamu cita-cita jadi entrepreneur, mungkin 2 or 3 years it's good for you untuk belajar dari sebuah perusahaan. Baru setelah itu kamu decide kamu mau melanjutkan karirnya sebagai apa. Berarti nyari pengalaman dulu aja kali ya? Iya, tetap menurut aku penting. Selesai dari kuliah itu bukannya aku bilang ilmunya kepake, tapi kalau ketika udah cemplung ke praktek, ya itu beda lagi, harus banyak adjustment-nya. Dan menurut aku yang penting itu adalah adjustment-nya. Bagaimana kamu deal with the real client, deal with the real projects, sehingga kamu bisa tahu gitu bahwa ilmu ini yang kamu pelajarin bisa diimplementasikan sejauh apa di lapangan. Oke, nah itu teman-teman bagi para pendengar yang mungkin sebentar lagi sudah mau lulus yang lagi mengerjakan TA, iya bener. Dan untuk kita juga ya, Fik ya. Iya, bentar lagi ya, Van. Aduh. Bener banget sih. Kemarin baru di MOS, terus sekarang udah semester 6 udah agak-agak. Cepet ya waktu. Udah agak-agak. Aduh, ini bentar lagi lulus, harus jadi. Pressure-nya bertambah juga gitu. Pressure-nya Kalau gue pribadi sih ya, Van, kayak ngelihat misalkan para desainer interior A, B, C, D gitu-gitu, terus kayak ngeliatnya aduh bisa nggak ya nih gue jadi kayak mereka gitu, lebih kayak gitu sih. Terus kayak ke pressure sendiri gitu, jadi sering ngeluhnya gitu, tapi kayak nggak boleh ngeluh, kalau ngeluh terus gimana mau jadi gitu kan. Benar. Harus selalu inilah positive thinking gitu, jadi kayak aku selalu ingetin jangan pernah takut untuk bermimpi gitu loh. Mimpi apapun tuh bisa jadi nyata asal menjalankan rutinitas kamu, kegiatan kamu itu semua mendekati ke arah mimpinya kamu. Jadi banyak orang yang ngomong mau mimpi A tapi nggak mau take effort untuk nyampe ke sana gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian punya mimpi apa, kalian pasti cari tahu jalannya seperti apa gitu. Jadi ketika kalian tahu jalannya apa, usaha dulu aja. Nanti maksudnya kayak menurut aku nanti pasti ada di jalan, pintu kebuka suatu hari nanti. Kita terus berkarya aja, lakukan yang terbaik. Kalau ada kesalahan kita harus tanggung jawab, kita harus profesional, dan nanti pelan-pelan pasti kamu akan lihat lah. Maksudnya kayak nanti akan ada dari kesempatan ke kesempatan lain, di mana akhirnya itu membawa kamu ke mimpi kamu. Jadi ya nggak perlu takut, jalanin aja. Benar. Iya, dan equip diri kamu gitu. Jadi kalau menurut aku, kamu kalau cuman pengennya doang, tapi nggak mau mempersiapkan diri, itu juga percuma. Balik lagi ke Unveil, nggak ada prosesnya. Jadi untuk to achieve something harus ada proses yang harus dijalani sih. Benar. Banyak banget yang udah bilang kayak gitu. Harus ada hard works-nya, harus ada effort-nya. Jadi kalau orang dulu ngomong kan kayak yang penting orang kerja keras. Udah gitu ada lagi zamannya waktu itu kerja itu harus pintar. Ya menurut aku kalau mau sukses dua-duanya harus balance. You have to work smart and you have to work hard. Jadi kalau misalkan kalian miss satu, ya udah kalian nggak bisa ya being sukses saja gitu. Jadi ketika kalian bisa balance it dan kalian tahu kapan harus kerja pintar dan kapan harus kerja keras, dan kalian tahu the art of permainan ini, ya udah gitu, kalian akan jadilah gitu sesuai dengan apa yang kalian impikan. Jadi play hard, work hard, istirahat. Iya, play smart juga. jangan why we say that work smart, because you have to think about it, activate your thinking. Nggak bisa cuman kerja doang, gambar doang, nggak bisa juga gitu. Kalian harus initiate untuk berpikir juga. Jadi intinya untuk teman-teman sobat Halu,
Gak apa-apa berhalu. Sobat halu. Sobat halu, gak apa-apa untuk berhalu, tapi halunya dibarengin dengan usaha yang bener banget. Kan ya, biar halunya kamu tuh sampai gitu. Real gitu ya, halunya in real life gitu. Mas halunya menjadi kenyataan gitu. Jadilah halu kamu sampai kamu berpikir apa yang mau dihaluin lagi gitu loh. Oke, post sekarang di Instagram Stories itu quotes-nya bagus banget. Iya. Jadilah haluan kamu sampai kamu mikir mau halu apa lagi gitu. Iya. Jadi, wih, bagus benar. Gak apa-apa berhalu, tapi kalian juga harus usaha. Halunya harus ada faedahnya gitu loh. Harus ada usaha juga. Betul. Jadi gitu ya guys. Oke. Halunya harus diimbangi ya. Iya, halunya harus diimbangi. Jadi semuanya harus balance. Iya, aku suka banget tuh sama poin yang Vika ngomong. Ya, jadi semuanya harus balance. Oke, Kak. Aku mau nanya lagi nih. Kan kita lagi pandemik ini nih, lagi coronavirus terus juga kita harus work from home gitu kan. Your Studio ini ada kayak yang ke-delay gitu nggak Kak? Atau tetap jalan atau masih tetap terima proyek atau gimana? Kalau untuk gara-gara yang pandemic COVID-19 ini, kita udah hampir mau 2 bulan ya work from home. Iya. Jadi kurang lebih ya kita semua udah nggak beraktivitas lagi di kantor. Terus untuk proyek-proyek so far, maksudnya puji Tuhan sih beberapa yang kemarin lagi ongoing tetap di jalan sih. Maksudnya kayak klien-klien kita optimis banget untuk menyelesaikan proyek-proyek ini sebelum, jadi pas udah ready nanti ya mereka tinggal build aja. Kayak gitu. Jadi aku masih belum tahu dampaknya apa sih. Kalau aku bilang hari ini nggak ada dampak kita, kayaknya itu naif banget ya gitu loh. Karena ini kan juga baru kurang lebih 1 bulanan kita kena dampaknya gitu. Jadi tapi ya so far ya kita melakukan hal yang terbaik aja lah. Proyek pun ada, yang baru-baru pun juga ada. Jadi ada pengaruhnya gak ya? Pasti ada lah. Tapi tetap ada proyek jalan juga kok. Berarti nggak jadi penghalang banget gitu ya Kak? Enggak kok. Kegiatan sebenarnya masih jalan gitu ya? Masih kok, cuman memang ya diambil hikmahnya aja lah ya. Jadi kalau kayak lagi kayak begini ya mungkin ya diucap syukur aja lah. Jadi punya waktu lebih banyak tuh di rumah. Siapa tahu mungkin yang tadinya kesibukan kerja dan tidak keluarga, sekarang jadi punya waktu sama keluarga dulu. Jadi ya enjoy the moment aja deh. Karena bagi aku kalau untuk kayak gini kita mau ngeluh juga nggak bisa. Ya kan kita juga mau ngedumel juga orang lain yang lebih dari kita pun juga banyak kondisinya kayak gitu. Jadi yang paling penting ya mengucap syukur aja lah apa yang bisa dikerjain, yang kita bisa kerjain kita kerjain. Maksudnya yang ada ya udah kita tetap selesaikan dengan tidak mengurangi dari standar kita untuk kasih hasil yang baik ke klien. Jadi lebih kayak gitu aja sih. Challenging itu lebih ke masalah komunikasi. Kan yang tadinya di kantor kita bisa meeting, kita bisa ideate bareng-bareng, ini harus via telepon, harus via video call kayak gitu. Cuman ya nikmatin aja deh, karena balik lagi kalau misalnya ditanya ini bakal going back to the normal lagi atau enggak, mungkin tidak akan normal seperti kemarin lagi gitu, tapi mungkin bisa jadi lebih baik, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu lebih balance, kita nggak lebih tahu. Jadi aku selalu bilang optimis aja lah. Nah Kak, ini nggak Kak boleh bagi tips untuk para mahasiswa desain interior atau mahasiswa lainnya yang lagi pandemik ini ya. Iya, di tengah pandemik ini kan kayak masih tetap harus dikejar deadline, apalagi desain interior juga kan deadline-nya nggak bisa dibilang dikit gitu, pasti banyak. Nah banyak dari kita tuh yang ini Kak, yang kayak nggak terinspirasi, lack of motivation ya. Kayak aduh mau ngerjain ini tapi di rumah terus nggak bisa, harus ada ide yang ngalir tapi nggak tahu gimana caranya karena stuck di rumah terus. Ada tips nggak Kak dari Kakak biar walaupun di rumah tetap bisa termotivasi gitu? Aduh, nih aku tuh selalu mungkin gini ya, mungkin kan ini kan dari gap umur juga kayaknya juga ya, jadi kayak mungkin aku dari sudut pandang aku udah ada beberapa ya pengalaman juga. Maksudnya aku juga udah tahu yang dulunya zamannya cari ide bagaimana caranya yang kayaknya harus kan maksudnya kayak banyak kayak gituannya kan. Nah aku tuh selalu bilang gini, maksudnya kayak kadang-kadang aku tuh bingung gitu, maksudnya kayak kenapa kalian itu kok bingung banget mencari inspirasi. Nah akhirnya aku berpikir waktu itu terus tiba-tiba aku keluar quotes gitu, jadi kayak aku bilang
kayak si Vika juga nih, jadi ada quotes-nya gitu kan. Jadi kayak iya, jadi aku tuh bilang gini, jadi inspirasi itu tuh sebenarnya ada di dalam diri, tidak perlu dicari ke sana kemari. Jadi aku selalu ngomong seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa tidak mendapatkan inspirasi, berarti ya kalian harus mencari dari diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara carilah hal-hal yang baru yang mungkin tidak di dalam yang kalian lagi kerjakan. Karena balik lagi nih, kalian sebenarnya dalam kondisi normal kalian tuh akan senantiasa terinspirasi sebetulnya. Iya, sebetulnya. Yeah. Sebetulnya. Tapi karena kalian terlalu fokus dengan satu hal, itu yang membuat kalian tidak terinspirasi. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana caranya mendapatkan inspirasi, bukalah wawasan kamu, bukalah Google search kamu dengan industri yang berbeda. Jadi jangan melulu kamu ngelihat industri itu lagi. Kamu cari desain kursi, kamu lihat kursi lagi, jangan cari kursi lagi gitu. Kamu bisa membuat kursi dari cerita-cerita yang lainnya. Contoh, misalnya kamu mau ngomong interior design, kamu bikin kafe nih gitu kan. Terus tiba-tiba aku bilang, kok konsepnya kayaknya arahnya lebih ke Indonesia. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita bingung nih, mau Indonesia pakai motifnya batik apa? Sebenarnya yang harus diolah itu kan batiknya. Tapi kalau kamu mau ngolah Indonesianya, coba cari dari historinya, dari mungkin dari segi ekonomiknya. Kamu coba cari kan dari situ semua tuh kayak bisa tiba-tiba, oh iya juga ya, kenapa aku nggak bikin kayak begini? Oh, kenapa aku nggak bikin ceritanya itu lebih ke Bali itu lebih ke Majapahit. Jadi kayak kamu harus brainstorm dari arah sana, dari segi yang lain gitu. Jadi dari jangan segi luarnya ya. Iya, misalkan contoh Evan nih lagi mau mencari ide buat tugas akhirnya dia yang berupa misalkan kayak grafik untuk branding sesuatu. Ya mungkin Evan nggak bisa kayak ngelihat di misalkan contoh deh di Pinterest gitu ya, di cafe terus graphic design. Cobalah kamu cari ke interior, ke arsitektur, atau misalkan ke fashion atau kemana gitu kan. Benar. Karena itu semua luas. Cuman kenapa kalian tidak terinspirasi? Itu karena kalian terlalu fokus melihat sesuatu itu dan kalian tidak bisa berpikir yang lain. Jadi ketika kalian kayak nggak merasa terinspirasi, itu sebenarnya kalian lagi terlalu fokus dengan sesuatu aja. Dan kalian hanya perlu shift itu untuk cari sesuatu yang fresh, yang baru, yang mungkin kalian belum pernah lihat atau belum pernah baca sebelumnya. Cobalah kalian baca, cobalah kalian explore. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi intinya kita banyak harus jangan terlalu fokus ke satu titik. Di satu titik itu ada titik-titik lain yang bisa menghubungkan gitu kan. Benar. Jadi kalau misalkan udah bosen, udah jenuh, ya kejenuhan itu kan sebenarnya kan asal muasal dari kata-kata kalian tidak terinspirasi. Sebenarnya gitu. Jadi kalau udah jenuh itu belum tentu kalian harus stop, tapi kejenuh itu mungkin kalian pause sebentar aja. Gitu. Apalagi untuk ini ya Kak, mungkin kita sebagai desainer itu jangan mematokkan ke satu sisi aja ya. Namanya juga kayak designer, you have to design something gitu loh. Yang dimana itu kayak butuh. Jadi dari kata-kata desain itu kan banyak tuh, ada fashion, ada internet. Itu semua kalau bisa diiniin semua ya kayak bener, dari kreatif industri aja banyak kan yang bisa. Dari kreatif industri itu kita benar-benar harus tahu. Iya, kurang lebih bener kok kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya jangan juga merasa kayak kecil hati, kok saya tidak terinspirasi. Ya cobalah cari-cari gitu, baca atau ngapain, ngobrol, atau misalkan kayak ya banyaklah hal yang bisa dilakukan supaya kamu nggak jenuh dulu aja. Setelah kamu nggak jenuh itu baru nanti kalian bisa lancar inspirasinya. Siap. Kita banyak belajar nih di episode kedua. Episode pertama juga, iya. Mungkin kan karena gue mahasiswa desain interior dan kami dia ini di bidang interior, gue banyak kepukulnya sih kayak. Waduh. Ayo kerjain. Termotivasi. Terima kasih banget. Sama-sama. Ya. Makasih. Bener-bener seneng dengar bisa ngobrol sama Kanidia. Ya, saya juga senang bisa ngobrol sama yang muda-muda dan iya kalian tuh inspiratif banget loh. Saya sampai kemarin tuh ngobrol bilang, ini ada Artmax loh. Saya bilang ini kayak Untar kreatif banget, aku bilang gitu kan, kayak ya pokoknya apa yang kalian kerjakan ini pasti akan membuahkan hasilnya suatu hari nanti. Amin. Jadi keep doing this karena kalian secara nggak langsung ini kalian menginspirasi banyak orang banget sih. Amin. Terima kasih. Iya, thank you. Kayaknya kita udah cukup kali ya. Udah cukup termotivasi kita udah iya benar. Amin ya, jadi semangat. Bener Kak. Kita bener-bener, apalagi kita ini mahasiswa nih yang belum mungkin tahap pembelajaran bisa ngobrol dengan Kak
Nidia yang udah lama di dunia interior desain, di bidang interior desain, dan udah banyak menghasilkan juga. Kita benar-benar sangat sangat senang dan ibaratnya sangat beruntung bisa ngobrol sama kakak. Ya, saya juga senang kok bisa ngobrol-ngobrol bareng, karena ya maksudnya saya senang ngobrol sama yang lebih muda gitu, karena yang lebih muda itu selalu menularkan api semangat ke saya juga sebetulnya. Aku mau infoin aja bagi teman-teman yang pengen tahu cerita-cerita di balik proyeknya Kanidia, pengalaman-pengalaman Kanidia itu bisa dilihat di channel YouTube-nya Iyo Studio ya, Kak ya? Oh iya, bisa. Jadi di situ kita memang tujuan kita lebih untuk ke edukasi sih ya. Jadi memang channel itu kita buat untuk supaya ya anak-anak yang di semester akhir yang lagi galau-galau, halu-halu gimana habis ini, ya memang tujuan channel itu sih supaya lebih bisa berbagi lah ya. Mahasiswa desain interior, kalian mesti subscribe karena itu kontennya seru kok sebenarnya. Jadi kayak kalian tahulah pengalaman Kanidia ini selama 7 tahun tuh proyeknya gimana seperti sih. Apa jadi ya bisa dari sana. Dan mungkin Kanidia bisa share ke teman-teman yang denger karya-karya Kanidia itu di mana aja sih Kak selain di YouTube? Oh, kalau untuk portfolio kami selalu update di website sama di Instagram. Jadi kalau di website www.iorstudio.com sama dengan untuk Instagramnya juga di sana. Oke. Iya. Instagramnya @iOOR Studio ya. Iya, Ior Studio. Atau dan mungkin Instagram. Ada teman-teman yang ngefans sama Kanidia, IG Kanidia. Iya. Aku udah follow. Kamu udah follow? Ya udah nanti. Aku udah follow. Enggak apa-apa. Terima kasih. Nah. Iya di @Nidia Orlata, NYDIA_ORLATA. Tapi yang teman-teman harus follow Instagramnya Artmax sama Rupareka. Kalau Artmax itu Instagramnya @artmax Max MAGZ. Jadi Artmax ARTMAX MAGZ. Nah, itu kalian bisa mengikuti perkembangan Artmax, dan juga nanti bakal ada games juga di Instastory dan sebagainya. Kalian bisa ikutin di situ. Dan di website ini juga kalian harus tetap pantengin karena podcastnya cuma ada di website ini ya, Fik ya. Iya, cuma ada di website ini, one and only. Nggak ada di Spotify. Nyebut merek. Untung udah keren. Mungkin nanti bakal ada di sana, tapi kita di sini dulu ya, Fik ya. Iya, kita di sini dulu. Nah, untuk sementara waktu. Teman-teman juga harus tetap kepoin dan tetap pantau IG dari Rupareka, yaitu Rupa_Sreka. Itu juga bakal informasi tentang Rupareka bakal di-upload di situ juga, dan juga tentunya di web ini. Nah, iya. Kalian yang masih muda-muda juga harus maju, harus berkembang supaya karya kalian juga bisa diakui sama dunia. Dari Indonesia loh, kayak gitu. Iya. Ya, suatu desain yang bagus itu ada proses yang sangat panjang gitu ya. Dari proyeknya Seruni sendiri kan itu kan ada proses yang sangat panjang, dan kalau misalkan dilihat lagi ada banyak complicated lah di situ lah ya. Jadi iya benar-benar. Banyak pihak yang terlibat juga. Benar. Jadi kayak begitu kompleksnya cerita di balik sebuah desain yang kayak akan terungkap gitu ya. Iya, betul. Yang diungkap. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Kak, dan terima kasih buat pendengar podcast ini. Thank you. Terima kasih banget. Ya, semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang ya. Benar. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah denger juga. Semoga tetap termotivasi, dan jangan lupa ya Fik ya, dengerin podcast kita berikutnya lagi ya Fik ya. Benar-benar. Karena kita masih ada podcast yang berikutnya lagi, dan masih banyak narasumber lagi yang bisa menginspirasi kita semua. Iya, banget pastinya. Oke, bye semuanya. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.